من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah sudah ya 10. Adapun Imam Syafi'i hanya 4 ya. Sekedar contoh membuktikan bahwa para ulama berbicara tentang sesuatu pada zamannya, maka Imam Syafi'i tidak membid'ahkan tahlilan misalnya. Kenapa? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Imam-imam kita enggak membid'ahkan itu, enggak berbicara tentang bid'ahnya tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kenapa? Ya, belum ada. Ya. Nabi SAW berbicara tentang contoh bid'ah itu sedikit sekali, mungkin nggak sampai 5 ya. Karena memang belum ada. Bid'ah khawarij kan tidak mungkin seluruh bid'ah kesesatan yang akan muncul setelah Nabi wafat akan disabdakan oleh Nabi semuanya dari alif sampai ya. Nabi berbicara tentang Khawarij, tentang Jahmiyah, tentang Qadariyah, tentang Asy'ariyah, tentang Madriyah. Habis waktu. Nabi hanya berbicara sedikit tentang Khawarij, sedikit tentang Qadariyah, selebihnya tidak. Kembali kepada kaidah apa? Kenali ahlu sunnah itu seperti apa, kenali salaf itu seperti apa, kenali al-firqatun najiyah itu seperti apa, at-taifatul mansurah itu seperti apa, kenali. Maka di luar itu bukan ahlus sunnah. Begitu. Tentang nama kan mudah ya, tinggal dikasih nama saja sesuai dengan tokohnya. Jaham bin Sofwan, Jahmiyah gitu ya, atau sesuai dengan kelakuannya, dia i'tizal, Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari ya, Asy'ariyah. Di mana letak penyimpangannya dari ahlus sunnah ya. Maka di sini Al-Imam Syafi'i hanya mencontohkan beberapa saja. Yang kemarin sudah al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita lanjutkan, wa annallaha ala arsyihi. Ini dia yang mengaku bermadhab Syafi'i, yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, yang mendewa-dewakan Imam Syafi'i, yang mengaku diri mereka sesuai dengan Imam Syafi'i. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah berada di atas arsy. Wa annallaha ala arsyihi. Ya. Di sini entah dari kitab mana, entah dari buku apa, mereka mengatakan Imam Syafi'i begini, Imam Syafi'i begini. Alihatin ya. Mungkin antum ada yang tahu ya, bahwa para orang-orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i itu tidak boleh baca
Al-Um, ini kan aneh sekali ya. Mestinya baca Al-Um, kitab beliau yang tidak ada perselisihan para ulama bahwa Al-Um tulisan Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi nggak boleh. Ada yang bilang mesti berilmu dulu, mesti kiai dulu. Kalau pelajar tidak boleh. Ada yang bilang belum cukup umur. Ya, ini aneh. Karena memang luar biasa kitab Al-Um itu. Kenapa baca Al-Quran boleh? Mana lebih luar biasa, Al-Quran apa Al-Um? Tentu Al-Quran. Al-Quran aja boleh, apalagi Al-Um ya. Aneh. Mengaku pengikut Imam Syafi'i tapi tidak membaca Al-Um. Yang dibaca Fathul Qorib, Nasaihul Ibad, Tanbihul Ghafilin, ya, kitab-kitab yang penuh dengan hadis dhaif dan maudhu. Kenapa tidak langsung Al-Um? Selamat insyaallah ta'ala ya. Kalau mereka baca kitab Al-Um, mereka akan tahu bahwa Imam Syafi'i melarang, membid'ahkan salat jamaah kedua, ketiga, keempat. Kata beliau bid'ah ini. Salat jamaah yang sunnah itu cuma satu. Yang keberapa? Yang pertama, bersama dengan imam masjid tersebut, imam rawati, sebagaimana yang terjadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sekali aja. Tidak seperti di masjid-masjid kita, datang jam 12:30 siang, berlima, berenam, belum sholat duhur, berjamaah sholat duhur, padahal sholat jamaah sudah selesai. Datang jam 4:30, bertujuh, mau sholat asar, jamaah sholat asar kan sudah selesai, mereka berjamaah di masjid. Kata Imam Syafi'i, ini bid'ah, ini terancam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan ini bersama tiga saudara beliau, Imam Malik, Imam Hanafi, tiga-tiganya membid'ahkan, kecuali Imam Ahmad. Itu pun dalam satu qaul. Di qaul yang lain Imam Ahmad juga tidak menyukai ya. Karena memang tidak ada contoh di zaman Rasul dan para sahabat orang datang ke masjid berdua, berlima, lalu sholat berjamaah, padahal jamaah awal sudah selesai. Nggak ada. Ibnu Umar pernah bertiga datang ke masjid Nabawi ya. Sudah selesai sholat berjamaah, mereka bertiga pulang, sholat berjamaah di rumah. Boleh kalau di rumah atau dimanapun, yang penting jangan di masjid yang telah tegak sholat berjamaah 5 waktu ya. Kecuali kalau ada yang bersedekah, ini boleh, dengan dalil bahwa ada seorang yang datang ke masjid, salat berjamaah sudah selesai, lalu Nabi menawarkan kepada Abu Bakar, di riwayat lain yang lebih sahih bukan Abu Bakar, Nabi menawarkan, wahai Abu Bakar, maukah engkau bersedekah kepada orang ini? Sedekah artinya apa sih? Sedekah itu diberikan oleh orang yang punya kepada orang yang tidak punya, itu sedekah. Beda dengan hadiah. Hadiah diberikan oleh orang yang punya kepada orang yang punya juga, bahkan lebih kaya. Saya punya mertua jauh lebih kaya dari saya kasih hadiah makanan misalnya, motor misalnya, itu hadiah. Kalau sedekah biasanya diberikan kepada orang yang tidak punya, fakir, miskin. Nah, ini sedekah karena diberikan oleh Abu Bakar yang sudah punya sholat berjamaah tadi, ikut sholat berjamaah, diberikan kepada yang belum punya, dia datang belum sholat berjamaah kan, begitu. Ini baru boleh. Karena ibadah kan tauqifi,
haram hukum asalnya. Ketika ada contoh dari Rasul dan para sahabat, baru boleh, baru sunnah, baru wajib, dan seterusnya. Kalau tidak ada, ya haram. Kalau boleh berjamaah kedua, ketiga bersama yang lain, tentu Nabi akan mengatakan, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Barangkali nanti akan ada lagi yang lain yang belum sholat sama seperti engkau, nanti berjamaah berdua atau bertiga. Tidak. Ini contoh sederhana, contoh mudah betapa Imam Syafi'i meyakini sebuah keyakinan. Tapi saudara-saudara kita di negeri kita ini yang mengaku fanatik bermadhab Syafi'i, jauh dari apa yang ada pada diri Imam Syafi'i. Salah satu yang sangat dibenci oleh Imam Syafi'i apa? Kalau antum tahu, baca Al-Quran di atas. Ini salah satu yang sangat dibenci oleh Imam Syafi'i, membaca Al-Quran di atas kubur, membaca Al-Quran di kuburan. Ini sesuatu yang salah satu yang sangat dibenci oleh Al-Imam Syafi'i. Tidak suka sekali beliau, dan beliau membencinya karena ilmu. Beliau berilmu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan, jangan kalian samakan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan samakan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar tidak sama, maka salatlah di rumah kalian, maksudnya salat sunat ya, dan bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sebab kalau di rumah kalian tidak pernah dibacakan Al-Quran, berarti sama dengan kuburan. Berarti di kuburan di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran di masjid, di rumah, dan dimanapun, jangan di kuburan. Kenapa mesti ke kuburan? Iya kan? Apa yang dibenci oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah justru dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mengaku pengikut setia Imam Syafi'i. Ya. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Ya. Banyak sekali. Ya. InsyaAllah pasti Imam Syafi'i enggak kenal salawat nariyah, enggak kenal tahlilan tadi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, enggak pernah mengadakan maulid Nabi, Isra' Mi'raj, nuzul Quran, merayakan tahun baru Islam dan lain. Ini tidak pernah dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i. Lihat hari ini kaum kita yang mengaku bermadhab Syafi'i. Ya. Ini salah satunya. Salah satu keyakinan besar beliau adalah meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dan arsy Allah di atas kursi, dan kursi Allah di atas langit ketujuh. Tentu langit ketujuh di atas langit keenam, langit keenam di atas langit kelima, langit kelima di atas langit keempat, 3, 2, 1 bumi. Perbandingannya sudah kita bahas kemarin. Betapa kecilnya langit yang 7 berikut bumi ini dibanding dengan kursi Allah. Kecil sekali langit yang 7 berikut bumi. Nah, seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Kecil sekali kan? Cincin itu ibarat langit yang 7 berikut bumi, padang pasir yang sangat luas itulah ibarat kursi Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh.
meliputi langit dan bumi. Beda dengan kursi Jibril yang pernah diduduki oleh Jibril dan disaksikan oleh Nabi SAW, dan hampir-hampir pingsan beliau melihat pemandangan yang luar biasa ini. Bukan Allah, belum Allah, baru Jibril. Antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Betapa kecilnya bumi. Bagaimana kursi Allah dibanding dengan arsy Allah? Sama seperti itu. Sama seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir. Kecil sekali. Itulah kursi Allah dibanding arsy Allah yang luar biasa besar, luas, lebar, padang pasir. Nah, di atas arsy itulah, bukan nempel ya, bukan duduk ya, bukan disangga oleh arsy, bukan. Allah ba'inun an kulli khalqihi. Allah itu terpisah dari seluruh makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang menempel pada diri Allah. Arsy Allah makhluk bukan. Arsy Allah makhluk bukan. Makhluk, maka tidak mungkin menempel dengan Allah. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran makhluk bukan? Bukan. Al-Quran firman Allah. Ya ada pada diri Allah, menyatu dengan Allah. Keluar dari diri Allah, sudah kita bahas kemarin. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu pertama kali keluar dari diri Allah. Jangan bilang dari mulut Allah ya. Tidak ada dalil, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyatakan adanya mulut Allah. Enggak ada. Tangan Allah ada, jari Allah ada, telapak kaki Allah ada, telapak tangan, genggaman Allah ada, wajah Allah jelas ada, tapi mulut Allah tidak ada ya. Kita tidak boleh mengarang-arang sendiri, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Maka jangan mengatakan Al-Quran keluar dari mulut Allah. Enggak. Al-Quran keluar dari diri Allah. Suara itu didengar oleh Jibril. Oleh Jibril disampaikan kepada Nabi SAW dengan berapa kemarin? Berapa kemarin? 7 huruf, 7 dialek bahasa Arab ya. Yang 6 sudah dibakar oleh Utsman ya. Ketika terjadi perselisihan, sudah kita bahas di pembahasan Al-Quran. Tinggal 1, dan itu rahmat yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat besar untuk umat ini. Seandainya yang 6 tidak dibakar, barangkali sudah berbunuh-bunuhan sesama muslim. Karena berbeda cara baca, bukan isi ya, isi sama, tapi cara baca beda. Dan bedanya itu huruf, bukan qiraat. Kalau wadduhi itu sekedar qiraat, masih ada sampai sekarang. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, masih ada. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, iswatun hasanah, masih ada, bisa. Ulaika hum khairul bariyah, khairul bari'ah, boleh, masih ada. Bukan itu, lebih dari itu. Sulit dicontohkan karena memang sudah tidak ada, sudah dibakar. Dan beda, kalimatnya beda ya. Nah, setelah yang 6 dibakar itu tidak muncul lagi perselisihan, dan tinggallah 1 mushaf yang dikirim ke Syam, dikirim ke Irak, dikirim ke Mesir dan lain-lain. Dan Utsman memerintahkan di luar mushaf yang ini
bakar. Maka mushaf yang setelah itu sampai hari ini tentunya disebut terkenal sebagai mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani. Dan sekaligus ini menunjukkan kebenaran apa yang selama ini kita bahas, bahwa jika para sahabat bersepakat tidak berselisih tentang satu permasalahan yang baru, maka tidak mungkin salah, pasti benar ketika para sahabat bersepakat tidak berselisih. Padahal sesuatu yang tidak dikenal oleh Nabi SAW, sesuatu yang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, mana ada ayat hadis yang menyuruh membakar yang 6, gak ada ya. Mana ada ayat hadis yang menyuruh nanti kalau aku meninggal, kata Nabi misalnya, berjamaahlah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Gak ada, gak ada. Termasuk perintah Nabi, nanti kalau aku meninggal kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tidak ada. Tapi kenapa para ulama menerima ini semua? Tidak ada satupun ulama di muka bumi yang menentang berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, pembakaran 6 dialek atau huruf Al-Quran tadi. Jawabnya karena para sahabat sepakat, tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang protes ya. Ini beda dengan azan Jumat 2 kali. Betul itu ijtihad Utsman, tapi ada beberapa sahabat yang protes, yang tidak sependapat. Yang terkenal Ibnu Umar, maka mengatakan azan 2 kali di hari Jumat adalah sunnah para sahabat, masuk dalam keumuman sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Termasuk azan Jumat 2 kali. Tidak. Kenapa? Karena para sahabat tidak sepakat. Beda dengan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf, berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, membakar 6 huruf tadi. Ini seluruh sahabat sepakat. Dan kita jangan sombong. Banyak saudara-saudara kita sombong. Sahabat aja bisa bikin-bikin sendiri yang Nabi nggak lakukan, kita juga bisa dong. Sombong, mensejajarkan diri dengan sahabat. Sahabat beda, ada jaminan dari Nabi. Kesepakatan sahabat itu jaminan dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya tentunya. La tajsami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan, enggak mungkin. Ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in enggak ada, atba'u tabi'in enggak ada, zaman Imam Syafi'i, zaman Syekhul Islam enggak ada, apalagi hari ini. Hari ini seluruh ulama Indonesia sepakat bahwa asuransi itu halal misalnya. Ternyata haram. Mungkinkah? Ya mungkin. Padahal ulama seluruh Indonesia sepakat. Ulama seluruh Saudi, atau 2 negara atau 3 negara, Mesir, Saudi, Indonesia, seluruh ulamanya sepakat bahwa bunga bank itu tidak riba misalnya. Ternyata riba di mata Allah. Mungkinkah? Ya mungkin. Gak ada jaminan. Yang ada jaminan pasti benar adalah hanya kesepakatan para sahabat. Banyak saudara-saudara kita yang sombong, membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, mensejajarkan dengan para sahabat. Para sahabat berinisiatif sendiri, berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, padahal Nabi cuma 2 malam 3 malam. Maka kalau Nabi tidak merayakan maulid Nabi, kita merayakan maulid Nabi, ya bisa saja, boleh saja. Sombong. Berarti mereka merasa sejajar dengan para sahabat. Memang Nabi nggak kenal selawat nariyah, tapi apa salahnya? Sahabat aja
berinisiatif sendiri, ini sombong. Maka kita harus yakin setelah wahyu putus, yaitu wafatnya Nabi SAW, maka satu-satunya kebenaran yang dijamin oleh Allah adalah kesepakatan sahabat, nggak ada yang lain. Bagaimana ketika para sahabat habis, wafat semua, ya sudah, nggak ada lagi hal-hal yang baru, ya. Hal-hal yang baru kok benar, nggak mungkin ada. Yuqarribu min khalqihi kaifa sya'a. Allah mendekati makhluknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah mendekati makhluknya. Mendekatinya pakai apa? Pakai lari. Kalau kita mendekat kepada Allah pakai berjalan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada engkau dengan berlari. Ya. Jika engkau mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepada engkau sehasta, lebih. Salah satu sifat Allah adalah mendekati makhluknya. Kayak apa? Kaifa sya'a. Hanya Allah yang tahu. Tidak usah ikut ngatur Allah. Kalau Allah mendekati makhluknya, mendekati kita, nanti arsy Allah kosong. Kalau Allah mendekati kita, turun ke langit dunia, nanti arsy Allah kosong. Nggak usah, nggak akan terjangkau oleh akal logika kita. Maka udah terima apa adanya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, titik, sudah. Akal kita tidak bisa menjangkau. Udah sami'na wa ata'na saja. Banyak dari saudara-saudara kita yang menolak hadis ini, menolak ayat ini, karena ya tadi merasa pintar, merasa cerdas. Kalau Allah turun berarti seolah Allah itu sama dengan kita. Kalau kita turun dari lantai 15 ke lantai 10, tentu detik itu di lantai 15 nggak ada kita, adanya di lantai 10. Itulah kita. Allah tidak seperti kita. Allah mendekati kita, terserah Allah bagaimana caranya, dan Allah tidak pernah meninggalkan arsy-Nya. Arsy Allah tidak pernah kosong dari diri Allah. Loh kok begitu? Itulah Allah Rabbul Alamin. Jangan heran, jangan kaget, itulah Allah. Allah maha bisa, maha segalanya. Ini di otak-atik, nggak mungkin dong begitu, ya. Sementara kalau dia mendengar gurunya, kiainya, syekhnya melakukan hal-hal yang menakjubkan, sami'na wa ata'na. Ya. Pak Kiai kemarin salat Jumat di mana? Di masjid ini. Lah bukannya di itu Masjid sono Baitur Rahman. Memang bisa, Pak Kiai memang bisa 2 kali, bisa 2 tempat. Ya. Ini yang seperti ini kan aneh sekali. Tapi sami'na wa ata'na. Padahal cuman kiainya, cuman manusia. Begitu Allah malah ditolak. Ini aneh seaneh-anehnya. Ya. Dijungkir balikkan oleh iblis akal mereka. Allah yang mestinya sami'na wa ata'na malah dilogika-logikakan. Manusia yang mestinya boleh kita tolak, enggak mungkin manusia itu semuanya benar semua. Malah sami'na wa ata'na, bahkan yang paling aneh sekalipun. Ya. Kalau beliau bilang langit itu kuning, kita harus ikut bilang langit itu kuning. Sampai begitu. Sampai begitu. Ya. Itu kelihatannya aja beliau
pakai celana pendek, ngerokok, nggak sholat, itu kelihatannya aja. Tapi luar biasa sebetulnya itu wali. Ya. Jadi yang aneh-aneh malah sami'na wa ata'na, padahal manusia. Padahal zahirnya orang sholat dia mundar-mandir pakai celana pendek, rokok lagi, ya nggak pakai baju. Ya. Manusia dimaklumi, ya Allah malah nggak dimaklumi, ya mustahil Allah begitu. Ya. Masa Allah punya tangan, masa Allah punya jari. Ya. Padahal Allah sendiri yang bilang. Terlalu banyak dalil yang menyatakan bahwa Allah berada di atas arsy, dan ini menyebar luas di kalangan para sahabat sampai kepada budak perempuan. Budak sama pembantu rendahan mana? Pembantu sama budak rendah mana? Rendah budak, ya, jauh di bawah pembantu. Budak perempuan yang derajatnya jauh di bawah pembantu, ketika ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" di mana Allah berada, sambil menunjuk ke atas, fis sama, maksudnya di atas langit, bersemayam di atas arsy. Kenapa budak menjawab seperti itu? Kenapa? Karena Allah bersemayam di atas arsy itu sudah menyebar luas di kalangan para sahabat sampai ke telinga budak ini. Hari ini boro-boro budak, boro-boro pembantu, profesor doktor, ya, profesor doktor Al-Azhar Kairo. Kata siapa? Kata Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani ketika menafsirkan, mentaklik, mengomentari hadis ini, beliau membandingkan budak wanita ini dengan profesor doktor Al-Azhar Kairo di bidang agama. Ada yang hadis, ada yang fikih, profesor doktor. Ya, nggak terima, kaget, heran kalau dinyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Yang keluar dari mulut mereka, Allahu fi kulli makan. Allah itu ya di mana-mana. Di mana-mana ada Allah. Lihat, lihat, ya, jauh sekali keadaan akidah itu, manhaj itu antara para sahabat dengan hari ini. Bahkan kalau antum tahu ucapan Abu Darda. Abu Darda apa? Atba'u tabi'in, sahabat Abu Darda, meninggalnya lama. Artinya Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang tua sudah pada wafat, Abu Darda masih hidup. Nah, di depan para tabi'in, Abu Darda mengatakan, aku bandingkan agama kalian dengan agama Rasul dan para sahabat, yang sama cuma satu. Apa? Salat. Luar biasa. Itu zaman Abu Darda. Ya. Persamaannya cuma salat. Yang lainnya nggak ada yang sama. Gimana beliau hidup hari ini? Bagaimana? Jauh sekali. Insya Allah kita akan selamat kalau terus kita mengikuti para sahabat Rasul dan para sahabat Rasul dan para sahabat Rasul dan para sahabat. Bukan si A, si B, si C, Kiai A, Kiai B, Syekh A, Syekh B, enggak. Contoh lain, istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi dalam pembicaraan ringan, bukan masalah akidah. Lihat, bukan bahas masalah akidah, justru ketika pamer-pameran. Nah, biasa ya, namanya istri mirip-mirip anak, itu kan suka apa ya? Kan wanita itu di dalam syariat disamakan dengan anak-anak. Ya. Dari segi akal. Ini
Ini salah satunya. Hatta istri-istri Nabi SAW, ketika mereka saling membanggakan diri mereka masing-masing. Aisyah membanggakan dirinya begini-begini, Ummu Salamah membanggakan dirinya begini. Biasalah wanita berkumpul, ya kan. Ada salah satu istri Nabi bernama Zainab membanggakan dirinya dengan mengatakan, yang menikahkan kalian dengan Rasulullah adalah ayah-ayah kalian, wali kalian, sedangkan yang menikahkan aku dengan Rasulullah adalah Allah langsung dari atas arsy-Nya. Lihat, ini bukan sekedar bukan sedang membahas akidah tauhid, sedang pamer-pameran, tapi akidahnya mantap, tauhidnya luar biasa, ya. Yakin bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Allah itu ada di atas, dan keyakinan ini keyakinan sesuai dengan fitrah manusia, bahkan fitrah hewan, ya. Fitrah manusia, Allah itu tidak di pojokan sana, tidak di pojokan situ, tidak di samping kita, tapi ada di atas. Lihat, kita berdoa menengadahkan kedua tangan kita. Orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, coba suruh berdoa kemana-mana kan, gini, ya, nggak mau kan? Mereka berdoa menengadahkan tangannya ke atas. Berarti secara fitrah mereka tidak bisa bohong, Allah berada di atas, ya. Ada dai kondang menolak kalau Allah itu berada di atas. Kata siapa? Allah ya ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana, ya. Karena yang teriak kencang menyatakan bahwa Allah di atas, bersemayam di atas hari ini cuman salaf, Ahlus Sunnah. Yang lainnya rata-rata mengatakan ada di mana-mana. Ada juga yang mentakwil. Dai kondang ini menolak kalau Allah itu ada di atas. Allah ada di mana-mana. Lain kali pas ceramah di hadapan jamaah, kita serahkan saja kepada yang di atas, nunjuk, ya Allah, ya, kita serahkan kepada Allah sambil nunjuk begini, ya. Dia tidak bisa membohongi secara perasaan Allah itu ada di atas, ya. Mestinya kita serahkan aja kepada Allah, gitu ya. Kita serahkan kepada Allah ya, atau sono, ya. Enggak. Perasaannya, fitrahnya, tangannya enggak rusak. Dia menunjuk ke atas. Sebagaimana Nabi ketika berdoa dalam khutbah Jumat menunjuk ke atas. Kalau di mana-mana barangkali berdoa begini kali ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada di mana-mana. Allah ada di satu tempat di atas. Maka Nabi berdoa dalam khutbah Jumat menunjuk dengan jarinya ke atas. Ya. Antum pernah dengar anak muda bernama Hamdani? Anak muda cerdas yang membuat seorang ulama besar, syekh besar madhab Asy'ariyah berfikir panjang dan akhirnya bertaubat. Syekh Asy'ariyah ini di majelisnya mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah tidak berada dalam satu tempat. Keluar dalilnya. Ya ayat, ya hadis, qaul ulama, ayat, hadis, ya tentu bukan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, summa istawa 'alal arsy, ya. Dalil lain yang dipaksa-paksakan tentunya. Pemuda cerdas yang bernama Hamdani ini mohon ya saya mohon, coba sementara tinggalkan ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi. Maksudnya nggak usah pakai ayat, nggak usah pakai hadis dulu, ya. Coba pakai perasaan Anda, hati Anda, fitrah Anda,
Kolbu Anda yang ada di dada, yang tidak mungkin bohong, yang tidak mungkin rusak, bayangkan bahwa Allah betul-betul ada di mana-mana, di sono, di sono, di sono, tidak di atas. Tolong bayangkan, tolong renungkan bahwa Allah itu sedang di mana-mana. Diam beliau. Ya, rupanya Syekh yang terkena syubhat ini jujur. Orang dulu jujur-jujur, ya, walaupun sesat tapi jujur. Dia mengakui dalam hatinya, iya, diam berpikir lama. Iya betul, nggak bisa. Ya, membayangkan Allah ada di belakang kita, membayangkan Allah ada di samping kita, ya, di depan kita. Kalau sholat, ya, ketika kita sedang sholat, di depan wajah kita ada, belum pernah dengar? Ketika kita sedang sholat, di depan wajah kita ada wajah Allah, ada wajah Allah. Ya, aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Maka kata Nabi, jika engkau sedang sholat dan terpaksa harus membuang ludah, jangan membuang ludah ke depan, tapi ke bawah atau ke samping kiri, atau begini, sambil beliau contohkan dengan sapu tangan atau sekarang mungkin tisu. Ya, ini pun harus diyakini. Dan jangan diotak-atik seperti tadi, katanya di atas, kok berada di hadapan kita, nggak bakalan kita bisa mencerna. Apalagi orang yang sholat kan banyak, ada yang madhab sono, madhab sini. Di Masjidil Haram, orang sholat kan madhab Ka'bah, berarti ada yang menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ke barat daya, ke tenggara. Apa nggak bingung itu Allah ngadepnya gimana tuh? Nah, itu kalau pakai logika akal nggak akan sampai logika akal kita memahami ayat-ayat tentang Allah, hadis-hadis tentang Allah, maka sudah sami'na wa ata'na. Kalau kita sedang sholat, wajah kita dengan wajah Allah berhadap-hadapan. Yeah. Nah, bagaimana kalau antum sadar ini saat sholat? Barangkali antum tidak akan mengingat anak, istri, kerjaan, hiburan, ini, itu saat sedang sholat, karena kita sedang berhadap-hadapan dengan wajah Allah. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maksudnya menghadap apa? Menghadap sholat, di situ wajah Allah. Ini dia, ya, sebuah keyakinan yang hak, yang tidak ada tawar-menawar, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, arsy Allah di atas kursi, kursi Allah di atas langit ketujuh, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada pembahasan, tidak ada bantahan pada diri sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seterusnya. Setelah itu baru ada pembahasan. Ya, mungkin sudah masuk waktu Isya. Silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.